Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya hari ini? Kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap dalam lindungan Tuhan, sehat dan sukacita. Amin. 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 Dan tak terasa untuk saat ini kita sudah memasuki akhir tahun 2020 dan kita percaya semua karena kebaikan dan perkenan Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kita Bapak Ibu. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita mau berdoa. Mari kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh ada Tuhan sampai dengan saat ini Tuhan. Di bulan Desember Tuhan, di tahun 2020 Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Bangsa yang kami cintai Tuhan. Bangsa yang kami kasihi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat atas Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada di bangsa kami Tuhan. Ada hatimu di bangsa kami Tuhan. Biar matamu Tuhan boleh tertuju di bangsa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Ada pandemi COVID-19 ya Bapa. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau yang sembuhkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang pulihkan bangsa kami ya Bapa. Biar bangsa kami boleh pulih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang berjuang atas bangsa kami ya Bapa. Engkau yang berikan kesehatan, kekuatan lebih lagi Bapa. Buat setiap yang sakit Tuhan Kau yang sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat ancaman resesi global yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia boleh bebas Tuhan dari resesi global ya Bapa. Terima kasih Tuhan Kau yang pulihkan perekonomian yang di bangsa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih
kasih Bapa. Kami juga mau satu hati Tuhan. Berdoa Tuhan untuk pemimpin yang ada di bangsa kami Tuhan Yesus. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Dari pusat sampai dengan daerah Tuhan, Kau yang memberkati ya Bapa. Berikan roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Berikan kebijaksanaan hikmat ya Bapa. Biar mereka boleh memimpin Tuhan dengan hati yang cinta akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gereja kami Tuhan. Untuk Pak Niko Tuhan Yesus dan keempat wakilnya ya Bapa. Untuk karayon kami Tuhan, Pak Jo dan Ibu Olga Tuhan Yesus. Engkau yang berikan keunitian atas kami Tuhan Yesus. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Keluarga besar Engkau yang memberkati Tuhan. Setiap Injil yang diberitakan Tuhan Yesus, biar makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapa. Biar penuaian terjadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa, yang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus jemaat-Mu berada Tuhan, biar hadirat yang sama Tuhan boleh memenuhi setiap rumah-rumah ya Bapa. Setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus, yang mulai berbeban berat Tuhan, Kau yang berikan kelegaan Tuhan Yesus. Yang berputus asa Tuhan, Kau yang berikan pengharapan yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya layak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat. Selamat haleluya. Mari sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Saudara, kita akan sama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Singkapkan
Tuhan. Dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan, Kau curahkan berkat
beri syukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, amin, amin, amin. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesus, amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur Tuhan. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita sekarang ada di minggu kedua bulan terakhir tahun 2020. Haleluya. Bulan Desember, bulannya Natal. Amin. Kita sudah masuk dalam persiapan-persiapan untuk Natal dan kita semua sedang bersukacita mempersiapkannya. Tapi bulan ini juga bukan cuma bulan Natal, ini bulan terakhir dari sebuah tahun, dari sebuah era, dari sebuah musim. Apa yang dilakukan kalau kita sudah masuk dalam masa-masa terakhir dari sebuah momen? Evaluasi. Kita harus mulai periksa hidup kita supaya dalam musim yang baru nanti tahun 2021 semuanya bisa lebih baik daripada tahun ini. Apapun yang terjadi, masih pandemi atau sudah pandemi sudah selesai, kita semua harus evaluasi. Amin. Nah, sebelum lanjut kita mau doa dulu ya. Kita berdoa minta Tuhan urapi supaya dalam ibadah online ini kita semua tetap dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, kami bersukacita kalau kami boleh diberi anugerah untuk sampai di minggu kedua bulan Desember 2020. Tuhan, urapi kami semua hamba-hambamu, urapi kami semua anak-anakmu, sehingga kami semua menerima firman. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang bersabda, menjamah kami, mengubah pikiran kami, dan waktu kami buka hati, Engkau berbicara kepada kami dan menjamah setiap kami. Tolong kami Tuhan memahami apa yang harus kami persiapkan dan setiap kami jadi orang-orang yang berbeda seperti yang direncanakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah saya mau ajak kita untuk kembali untuk lihat renungkan sebuah kejadian di hari Natal ya. Yang menarik dari cerita ini adalah yang menulis cerita ini cuma satu Injil saja. Matius tidak nulis, Markus enggak nulis, Yohanes enggak nulis. Yang nulis kisah ini cuma di Lukas ya. Nah, yuk kita lihat di Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20 tentang gembala-gembala di padang Efrata. Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, puji Tuhan. Ya, tadi saya udah bilang, Matius nggak nulis ini, Markus nggak nulis, Lukas yang tulis. Ya, Lukas adalah seorang dokter. Dia seorang tabib yang kemungkinan adalah orang yang teliti, orang yang detail. Dan itu sebabnya dia yang terdidik itu mengumpulkan informasi tentang Yesus, kejadian-kejadian di sekitar kelahiran Yesus lebih banyak dibanding yang lain. Ya, dan kemudian dia menceritakan ternyata ada kejadian di mana gembala-gembala di padang di Efrata. Efrata itu kampung sebelahnya Bethlehem. Ya, nah di sana saudara ketemu sama malaikat Tuhan. Dan kemudian kita sudah sama-sama tahu ceritanya karena ini cerita populer di hari Natal. Saudara, ya malaikat itu berbicara mengatakan tentang Yesus dan kemudian gembala-gembala itu bertemu dengan Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf di kandang. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik dari kejadian ini saya mau garis bawahi. Ya, saya tidak terlalu banyak mengupas Natalnya. Ya, nanti tanggal 25 aja kita ngomong Natal ya. Nah, yang saya mau bahas ini tanggal ayat 15 sampai 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf. Seolah-olah cepat banget langsung ketemu. Coba pikirin, ini kotanya beda nih, ya. Kalau sudah pernah ke Israel Anda akan tahu bahwa ini jaraknya tidak terlalu dekat, ya. Kalau di Manado mungkin dari Winangun ke Manado begitu. Tapi kalau di Jakarta mungkin dari sekitar dari daerah Cawang ke Keramat Jati begitu, ya. Jadi pasti nggak gampang untuk bisa langsung ketemu kandangnya tempat Maria dan Yusuf dan Tuhan Yesus di sana. Nah, malaikat ini ketemu dengan para gembala dan para gembala ini setelah mendapat kabar berangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu kepada kita semua, mau mengingatkan kepada kita semua. Waktu Tuhan mengucapkan sebuah janji, bagian kita untuk percaya atau tidak. Nah, kalau memang kita mengatakan kita percaya bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu, apa respon kita selanjutnya? Karena Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah, sekarang perbuatan apa yang bisa menunjukkan bahwa kita percaya pada janji Tuhan? Pada kabar yang disampaikan oleh para malaikat tadi. Para gembala menunjukkan imannya dengan cara apa? Pergi. Mereka pergi ke Bethlehem. Karena tadinya mereka bukan di Bethlehem, di Efrata. Kampung sebelah. Ya, mereka pergi ke sana cepat-cepat dan berangkat. Nah, bayangkan saudara dikasih Tuhan, belum ada Google Map. Belum bisa nyari lokasi Sherlock. Lalu kemudian mereka harus cari, cuma dikasih tahu nanti tempatnya di Bethlehem. Dan kemudian dari Efrata dia jalan, nggak sebentar saudara, nggak sebentar. Karena jalannya nggak lurus, jalannya nggak ada jalan tol, nggak ada jalan aspal saudara. Nggak sebentar.
Pasti cukup lama itu malam itu. Kabarnya baru malam tiba, mereka langsung cari. Dan kemudian taruhlah mereka sudah sampai di Bethlehem. Bethlehem itu kampung. Tidak gampang untuk langsung menemukan yang mana Maria dan Yusuf. Ada banyak orang hari itu di situ. Tapi mereka benar-benar cari. Garis bawah ini. Mereka benar-benar cari. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Orang Kristen, dengar. Yang Tuhan janjikan itu besar. Tetapi Anda dan saya mesti keluar dan cari. Kita ngomong kita percaya akan diberi pekerjaan. Tapi tidak pernah melamar pekerjaan, tidak pernah keluar dan cari. Kita ngomong bahwa kita akan diberkati. Tapi tidak pernah berusaha keluar dan cari. Kita ngomong bahwa kita percaya kita akan diberikan proyek sama Tuhan. Tapi kita nggak keluar dan cari. Gimana bisa dapat? Evaluasi yuk saudara, seberapa besar effort kita menggenapi janji Tuhan sepanjang 2020. Allah yang besar tidak mungkin janjinya kecil. Allah yang besar yang sayang sama anak-anaknya pasti akan kasih janji yang besar. Tuhan mau kasih besar. Tapi mari harus disambut juga dengan iman yang besar. Dan itu sebabnya kita mau evaluasi supaya 2021 lebih baik lagi dari 2020. Yang percaya katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, yuk saudara seperti gembala-gembala ini. Mereka cari dan sukacita luar biasa ketika akhirnya ketemu kandang itu. Mereka bisa ketemu sama Maria dan Yusuf yang dimaksudkan oleh para malaikat itu. Mereka ketemu sama bayi dalam palungan itu. Memang tandanya unik ya. Palungan itu tempat makan binatang. Ada bayi dalam palungan, mungkin gak gampang menemukannya. Ya, tapi begitu ketemu, udah pasti ini dia orangnya. Ya, saudara dikasih Tuhan, mereka pergi dan cari. Saya cari bahasa Yunaninya, bahasa aslinya kata pergi. Ya, dan ternyata diambil dari sebuah kata Yunani yang berkata dirkomai. Dirkomai itu artinya gini, to go through, to pass through. To go, walk, and make a journey. Untuk menembus perjalanan yang menerobos. Untuk membuat sebuah perjalanan. Pass through a place. Melewati sebuah tempat. To travel the route which leads through a place. Berjalan, traveling. Menuju ke sebuah tempat. Go pass. Travel through a region. To go different places. To go abroad. To spread. Wow. Dari kata-kata ini gak ada satupun yang mengindikasikan bahwa kita pasif. Jadi waktu kita sekarang terhalang. Mari tetap cari cara. Kita dibatasi oleh COVID-19, Setuju, protokol harus digenapi, betul. Tapi bukan berarti diam dan nyerah. Lakukan sesuatu. Dari rumah lakukan sesuatu. Dari rumah upayakan sesuatu. Hanya keluar kalau protokol. Dan itu pun harus terencana, terpikirkan. Bukan asal-asalan. Supaya bisa dipertanggungjawabkan. Saudara kasih Tuhan, pergi. 2020 kita semua dikagetkan dengan keadaan. Dan kita semua belajar menyesuaikan diri. Tapi bukan berarti habis itu kita kaku, diem dan hanya nunggu mujizat saja. Saudara dikasih Tuhan, mujizat itu ada dua. Mujizat bagiannya Tuhan dan satu lagi, Anda yang jadi mujizat sehingga kesaksian itu nanti jadi memuliakan nama Tuhan. Ya, nah saudara dikasih Tuhan, nah kita mau yang mana nih? Ya, kalau bisa dua-duanya ya, jangan cuma salah satu. Nah ini yang saya mau sampaikan, para gembala itu bergerak. Ya, bergerak dengan upaya maksudnya. Dalam segala upayanya kita semua bisa melihat janji Tuhan digenapi. Bisa melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan janji ada penuaian besar di masa-masa ini. Amin, saudara.
Dan saya mendengar banyak kesaksian di Jakarta, di Manado, dan juga bahkan di Banggai. Saudara, tempat pelayanan kita sama-sama. Saudara dikasih Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini, baptisan tetap panen, saudara. Kita tetap membaptis jiwa-jiwa, kita tetap menuai jiwa-jiwa yang dikasih yang Tuhan jamah dan Tuhan buat mereka bertobat. Yang dikasih sama Tuhan ke kita. Saudara dikasih Tuhan. Jadi kita gak diem juga. Ada yang kita terus kerjakan, ada yang terus kita kerjakan. Kita berupaya lewat Zoom, bikin ibadah online, apa aja, gak diem. Gak diem, usaha apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Dan saya lihat beberapa orang mulai bikin usaha bisnis, jualan online dan sebagainya. Go, God bless you. Tuhan memberkatimu. Berkat Tuhan akan membuat engkau berhasil. Jangan takut. Ada yang punya berkat dengan hikmat, dengan keterampilan, membuat diklat-diklat lewat Zoom, webinar-webinar. Go. Produktif, lakukan sesuatu. Kalau tidak bisa mengajar, ambil waktu untuk belajar. Jadi waktu gak ada yang terbuang. Kita melakukan sesuatu. Diskomai. Ya. Dirkomai. Ya. Go through, pass through, terobos ke depan. Sampai para gembala itu dari Efrata bisa nembus ke Bethlehem dan ketemu sama kandang tempat Tuhan Yesus berada. Haleluya, haleluya. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu, dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, jalan, terobos. Dengan kondisi yang beda. Tetap bisa. Saya percaya, ya nerobos sebelum masa pandemi sama nerobos pas lagi masa pandemi, pasti beda cara nerobosnya. Itu yang maksud saya. Belajar, cari tahu, sesuaikan diri. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan melampaui kemampuan manusia. Karena Allah kita setia. 1 Korintus 10 ayat 13. Kalau Tuhan mengizinkan engkau dicobai, Dia sudah siapkan jalan keluarnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini luar biasa. Ayo evaluasi hidup kita. Ini udah bulan Desember ya, bulan ke-12. Merenungkan tentang dirkomai tadi, saya jadi ingat sebuah cerita di kitab Wahyu. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 22, ada cerita tentang jemaat di Laodikia ditegur sama Tuhan karena suam-suam kuku. Pekerjaannya tidak dingin, tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau itu sebenarnya melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang.
Wow, luar biasa. Ya, mereka dalam keadaan bermasalah tapi mereka tidak sadar. Ya, mereka pikir mereka fine aja, ya. Memang ini yang paling susah, Saudara. Ya, saya sering bilang sama pengerja-pengerja, sesusah-susahnya nolong orang susah, paling susah nolong orang yang gak sadar kalau susah. Ya, susah-susahnya nolong orang susah, paling susah kalau nolongin orang yang dianya sendiri gak sadar kalau dia susah, gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, Saudara, ini jemaat Laodikia nih ya. Nah, lalu apa jalan keluar yang diberikan Tuhan? Ayat 18, Wahyu 3. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak yang melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada 3 yang mesti dibeli, yaitu emas murni supaya kaya, pakaian putih supaya punya pakaian gak malu, ya biar tertutup ketelanjangannya, lalu beli minyak untuk melumas mata supaya yang tadinya gak ngelihat itu jadi bisa ngelihat, ya. Nah, barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya jadi ingat cerita ini tentang kejadian para gembala yang bergerak tadi, ya. Karena waktu saya selidiki kata membeli di sana itu punya arti agorazo. Agorazo itu punya arti 3. Pergi, cari, bayar. Pergi, cari, bayar. Ya. Pemahaman yang 2 di depan itu sudah disebut di Dirkomai, sudah selesai ya. Tapi ada tambahannya di belakang, bayar. Ya, kenapa? Karena membeli di dalam pengalaman orang yang hidup di zaman itu memang gak kayak sekarang. Kalau membeli sekarang bisa online, bisa pergi ke mall. Jadi kita cuma pergi ke satu tempat lalu ketemu barangnya. No, Saudara, kalau pergi ke pasar zaman dulu, Saudara, itu penjual-penjualnya tidak semuanya menjual satu barang. Ya, setiap pedagang menjual beberapa barang sekaligus dengan beberapa stok. Ya, ada yang jual telur ayam, dia menjual telur ayamnya mungkin cuma 10 begitu. Ya, lalu dia sayurnya cuma 5 ikat begitu. Jadi kalau ada orang mau mencari sayur 10 ikat, dia beli di satu pedagang 5 ikat, nanti dia beli lagi di pedagang lain 3 ikat, dibeli pedagang yang lain 2 ikat. Gitu ya. Jadi orang itu kalau mau belanja mesti cari baru bayar. Sambil dapat bayar gitu. Itulah makanya dipakai kata agorazo. Zaman dulu memang begitu, ya. Nah, saya juga masih sempat ngalami yang namanya pasar-pasar seperti itu, ya. Di beberapa waktu yang dulu banget, waktu kecil. Nah, Saudara dikasih Tuhan, makanya agorazo. Pergi, cari, bayar. Pergi dan cari tadi sudah diwakili sama Dirkomai. Yang terakhir adalah bayar. Bayar harga. Untuk jemaat di Laodikia, Tuhan tambahkan bilang gini, bayar harga biar kamu dimurnikan. Bayar harga supaya kamu bisa menutupi ketelanjanganmu. Yang ketiga, bayar harga supaya nggak bisa ngelihat jadi bisa lihat. Bayar harga. Bayar harga. Suatu waktu berapa hari yang lalu, saya bersama beberapa leader, ya ada pelayanan ke suatu tempat dan duduk di sebuah restoran yang terbuka, ya karena ini kan lagi masa-masa harus tempat terbuka ya, tempat yang terbuka. Lalu datanglah pengamen dan pengamennya itu anak-anak muda, 2 orang. Lalu mereka bernyanyi, saya nggak tahu lagu apa, saya belum pernah dengar lagunya. Dan lagunya bicara begini ya, inilah kami apa adanya, memang bukan lulusan SMA, hidupku begini-begini, tapi jangan dihakimi, yang penting aku nggak ganggu kamu, terus apa lagi ya, aku nggak suka hidup susah, yang penting aku bahagia. Gitu Saudara kata-katanya. Saya waktu dengar lagu itu saya bilang, ya ampun. Ya. Jadi dia
menganggap yang namanya hidup gak susah itu adalah hidup yang benar. Kalau Anda mau jadi pemenang, engkau harus ngerti yang namanya berjuang. Gak ada pemenang tuh gak berjuang tuh gak ada, saudara. Gak ada. Tuhan itu nanti mau angkat jemaat rapture. Itu yang di rapture itu bukan pengemis. Yang cuma bisa minta-minta, diberkati, gak bikin apa-apa dan terima. Pemenang itu pejuang. Bayar harga. Ketidaknyamanan itu makanannya pemenang. Ya. Jadi kalau soal gak nyaman ini, gak nyaman itu, come on. Hadapilah. Ya. Siapa yang bilang orang hebat-hebat yang sekarang ada di atas-atas itu semuanya bisa datang begitu saja? Enggak. Saudara sebut siapa? Nanti saya tunjukin perjuangan yang mereka lakukan. Semua mereka berjuang. Semua mereka berjuang. Tuhan Yesus saja untuk tebus Anda dan saya. Berjuang dia. Masa umatnya yang katanya jadi Christian, follower of Christ, pengikut Kristus, tidak ikutin jalan yang dijalani oleh Tuhannya. Gak mungkin. 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang, siapa yang percaya padanya harus hidup seperti Yesus hidup. Yesus berjuang. Pasti harusnya anak-anaknya berjuang juga. Harus ada perjuangannya dong. Ya, harus ada perjuangannya. Jadi aneh lah ya. Aneh. Mau hidup sukses tapi gak mau susah. Ya, maunya hidupnya asik-asik. Ya. Aduh enak banget ya jadi orang Kristen asik gitu ya. Kalau Anda menekankan asik-asik saja ya gak apa-apa sih. Ya kan ada orang yang nanti di depan, ada orang yang nanti di tengah-tengah gitu ya. Terserah sih targetnya di mana. Tapi saya ajak Bapak Ibu Saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Jangan mau di tengah-tengah, jangan mau di belakang. Berjuang untuk selalu berada di depan. Karena orang yang di depan saja ada kemungkinan untuk jadi terbelakang. Apalagi yang di belakang. Mesti berusaha dong, berusaha. Ya, supaya biarpun hari ini lagi di belakang, bisa jadi di depan. Ya, bisa jadi di depan. Ayat itu yang mengatakan di depan bisa jadi terbelakang, terbelakang bisa jadi di depan. Itu bicara tentang ayo waspada, ayo jangan lengah dan jangan ngejar kenyamanan. Supaya semua kita bisa sampai di garis akhir sama-sama waktu Tuhan Yesus datang. Amin. Saudara kasih Tuhan, ayo berjuang. Lebih lagi, buat rencana, buat plan 2021. Apa yang akan engkau lakukan? Dengan berani beriman. Imani rencana Januari. Imani rencana Februari. Imani rencana bulan Maret. Imani target-target itu. Imani, doakan sepanjang Desember, doakan. Supaya begitu kau menginjak bulan Januari, kita mulai eksekusi, kita mulai lakukan, melangkah. Dan janji Tuhan akan digenapi. Amin saudara, pergi dan bayar harganya. Tuhan membayar upah kepada para hamba-hambanya. Adil semua, tidak ada yang kurang. Saya percaya ini firman yang Tuhan ingin agar kita dengar dan evaluasi hidup kita semua. Yuk siapkan diri kita supaya 2021 jadi tahun yang dahsyat, yang lebih baik dari 2020. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan seluruh hidup
hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari buka hati sama-sama. Tuhan, aku berdoa berkati anak-anak-Mu semua. Kami punya Tuhan yang besar, yang membawa dan mengawal kami mengakhiri 2020 ini. Sampai di bulan terakhir. Masih sekian minggu lagi kami akan selesaikan tahun ini. Tapi biar waktu yang sisa ini kami pakai untuk siap-siap. 2021 kami semua siap berlari lagi dipimpin sama Tuhan. Urapi kami, urapi anak-anak-Mu semua. Di rumah-rumah dimanapun berada, Tuhan berkati. Sembuhkan yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Sembuhkan supaya kuat nanti berlari dipimpin sama Tuhan di tahun berikutnya. Tuhan pulihkan keluarga-keluarga supaya tidak ada waktu terbuang untuk bergumul dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Karena kami percaya di depan sana ada banyak janji Tuhan akan digenapi. Keluarga akan dipulihkan. Kami terus berdoa juga Tuhan, pemulihan di keuangan. Pemulihan Tuhan di pekerjaan, di karir kami. Berkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Campur tangan Tuhan, campur tangan. Biar yang sekolah akan sekolah dengan sukses. Yang kerja akan kerja dengan sukses. Karena kesuksesan mereka akan jadi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Makasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Makasih. Aku berdoa yang putus sekolah akan lanjut lagi. Dan semuanya Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Firman ini sudah bicara dan biarlah tertanam di hati kami semua. Tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Meteraikan dalam diri kami semua. Kami sudah diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan menerima doa berkat. Mari angkat hati kita sama-sama. Buka hati. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Dari hari ini sampai Maranatha. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.